Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Fikri, saya dari Prodi Tadris PS. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati yaitu Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Unzah yaitu Dr. Andes Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan yaitu Bu Fika Anjani. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 3 yaitu karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik di sini memiliki 3 domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di sini saya ingin menjelaskan yang tentang karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar, yaitu kemampuan dasar merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut kognitif, yaitu domain kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa memproses informasi di dalam otaknya. Sedangkan menurut domain afektif sikap, yaitu taksonomi ini menurut Carl dalam Purwanto 2009 membagi domain efektif menjadi 5 tingkat, yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Penerimaan atau penaruhan perhatian, kesediaan menerima rangsangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan yang datang kepada siswa tersebut. Dan yang ketiga yaitu domain psikomotik, keterampilan, yaitu taksonomi domain psikomotorik menurut Simpson dalam Purwanto 2009 terklarifikasi menjadi 6 diantaranya: persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan gerakan kreativitas. Dan yang B di sini juga ada karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar, yaitu peserta didik selalu dihadapkan pada keterpaksaan untuk belajar. Tidak mudah bagi seseorang untuk berkonsentrasi belajar jika ia merasa terpaksa. Jadi ketika kita belajar dan kita terpaksa, maka murid tersebut tidak akan fokus terhadap apa yang akan kita berikan. Yang pertama yaitu ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual di sini yaitu menitik beratnya pada ketajaman penglihatan. Artinya bukti-bukti konkret harus diperhatikan terlebih dahulu agar mereka paham. Jadi ketika kita ingin gaya belajar secara visual, yaitu apa yang kita buat kita harus tunjukkan dulu kepada siswa tersebut agar siswa tersebut bisa memahami apa yang akan kita pelajari di pagi hari itu. Dan yang kedua yaitu gaya belajar auditorial, yaitu mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingat. Karakteristik gaya belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan yang akan didapat dalam siswa. Jadi gaya belajar auditorial itu harus ditunjukkan dengan cara pendengaran, karena lewat pendengaran tersebut siswa tersebut bisa memahami apa yang akan dipelajari. Dan gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Seperti kita memberikan sesuatu buku, kita suruh baca. Nah, jadi siswa tersebut harus memahami buku tersebut biar bisa menaruh apa yang didapat dari buku tersebut. Dan yang ketiga yaitu karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Perkembangan emosional merupakan bagian dari pada karakteristik pendidikan yang harus diperhatikan oleh guru. Hal ini sangat mempengaruhi suasana kegiatan belajar dan mengajar dalam suatu sekolah.
Dan yang D di sini yaitu ada karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang. Di sini yaitu peserta didik kemungkinan berasal dari beragam budaya, teknis, dan ras, sehingga hal ini akan terjadi proses akulturasi. Untuk menangani peserta didik yang beragam tersebut, guru perlu memiliki strategi pembelajaran yang sesuai dengan beragam kebutuhan peserta didik, latar belakang, ras atau etnik, serta memastikan kurikulum yang adil dan relevan secara kultural. Jadi, guru yang ingin mengajar itu harus memahami apa isi-isi yang akan dipelajari kepada siswa di hari itu juga, agar siswa tersebut dapat menerima pemahaman tersebut dengan sangat cermat dan tepat. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang bab 3 yaitu karakteristik pendidikan, karakteristik peserta didik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.